Halo, assalamualaikum. Samsung masih jadi salah satu brand yang konsisten mengeluarkan tablet setiap tahunnya. Sejak Galaxy Tab seri perdana yang jadi tablet Android yang pertama dirilis hingga kini. Kalau tahun lalu ada Galaxy Tab A7 dan A7 Lite yang sempat langka di pasaran, tahun ini Samsung merilis Galaxy Tab A8. Nah, selain desain kameranya yang kini membulat, kira-kira apa saja sih yang berbeda dari tablet ini? Yuk kita lihat dulu packaging dan juga isi di dalamnya. Dikemas dalam box putih dengan tulisan Galaxy Tab besar, penampakan back covernya jadi highlight di sisi depan. Tipenya sendiri tertulis kecil di bawahnya. Tablet ini tersedia dalam 3 pilihan warna ya. Silver, pink gold, dan yang nampak di hadapan kita, grey. Harganya dimulai dari Rp2.999.000 untuk varian WiFi dengan RAM 3GB dan storage 32GB. Serta Rp4.499.000 untuk varian LTE yang dibekali RAM 4GB dan storage 128GB. Masih ada slot microSD ya untuk tambah penyimpanan hingga 1TB, dan untuk yang LTE tersedia juga satu slot nano SIM card. Kelengkapan penjualan yang didapat adalah pertama ada stiker IMEI, kemudian buku panduan yang juga berisi kartu garansi, kemudian tray ejector, charger 7,8 watt, dan kabel data atau charging USB Type A to Type C. Untuk aksesoris tambahannya ada book cover original juga. Mantap tidak segitu? Harusnya sih mantap ya, terlebih buat yang sedang mencari tablet untuk kebutuhan multimedia alias hiburan. Kita absen dulu sisi persisinya ya. Anggaplah tablet ini layout defaultnya itu landscape. Di sisi belakang hanya ada logo Samsung di kiri atas dan kamera 8MP di pojok kanan atasnya. Dominasi bahan metal menyelimuti bodi dari tablet ini dan menyisakan area atas dari polikarbonat untuk sinyal reception. Di frame atas ada tombol power dan juga volume rocker serta sebuah lubang mikrofon. Di frame kiri ada lubang mikrofon juga selain loudspeaker. Galaxy Tab A8 ini sudah menggunakan quad speaker dengan Dolby Atmos, 2 di kiri dan 2 di kanan. Sudah saya tes menyala semuanya, jadi depth dari output suaranya kerasa ya. Dan tinggal menyisakan port Type-C dan jack audio di frame sebelah kanan ini. Lalu di frame bawah terdapat slot untuk tray kartunya. Bagi saya, bagian utama dan terpenting dari sebuah tablet adalah layarnya. Sisi depan Galaxy Tab A8 ini didominasi oleh layar PLS TFT berdimensi 10,5 inci dengan resolusi Full HD dan rasio 16:10. Bezel layarnya merata yaitu 10,2 mm di setiap sisinya, menghasilkan screen to body ratio sebesar 80,1%. Tidak begitu tipis memang, tapi enak rasanya buat gesture navigation. Posisi kamera depan 5MP saya suka nih, karena lebih cocok saat digunakan meeting online di posisi landscape. Tentunya dengan bantuan book cover case yang bisa diatur 2 sudut ketinggiannya ya. Masuk ke bagian dalam, spek teknis Galaxy Tab A8 ini juga bisa dibilang mendapat peningkatan dari segi performa. Kali ini Samsung membenamkan prosesor UniSoC T618 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dan seandainya mau ditarik untuk bermain game sedang ke berat, masih bisa. Meski saya yakin gamer kompetitif tidak menggunakan tablet sebesar ini ya saat bermain, layar 10,5 inci ini sebetulnya masih cukup kompak. Tapi juga lumayan lega buat dipakai nonton atau streaming. Saya pastinya pakai tablet ini buat nonton pertandingan Milan di tengah malam agar tak perlu menyalakan TV yang bisa membangunkan si kecil. Buat santai dan YouTuber juga cocok ya, karena ringkas banget buat dibawa-bawa. Tolong dicatat bahwa saya selalu menggunakan book covernya, karena tablet apapun yang saya gunakan pasti selalu saya pasangkan flip case seperti ini. Biar layarnya terlindung dan juga punya stand. Reproduksi warna, brightness, ketajaman bagi saya semua aman sih. Tidak ada masalah, enjoyable banget lah layarnya. Bentar, mari kita dengarkan dulu contoh output suara dari Galaxy Tab A8 ini. Cukupkah segitu suaranya? Bagi saya, buat tablet yang harganya masih sangat terjangkau begini, quad stereo speaker itu udah keren banget asli.
Yang sedikit disayangkan, kita masih harus menunggu Android 12 berbalut One UI 4.0 untuk hadir di tablet ini. Out of the box, Galaxy Tab A8 ini masih menggunakan One UI 3.1 di Android 11. Soalnya, saya sudah sangat terbantu sekali untuk masalah privacy di One UI 4.0 di smartphone saya. Nah, buat yang pakai tablet dan smartphone Samsung bersama-sama, sudah tahu belum ada fitur Continue Apps on Other Device? Jadi, kita bisa browsing-browsing atau mencatat di tablet dan dilanjutkan di smartphone secara seamless. Kedua hal itu wajib pakai Samsung Internet dan juga Samsung Notes ya. Kalau copy-paste antar perangkat sih bisa di aplikasi apa saja, dan ini keren asli. Sementara untuk fitur DeX sampai saat ini belum ada ya di Galaxy Tab seri A. Dan juga tidak ada fingerprint scanner ya di tablet ini, tapi Face Unlock berjalan dengan sangat baik, apalagi dengan book cover yang ori ini. Cukup buka lidnya, layar menyala, face recognition bekerja, dan tinggal pakai tabletnya. Lupa, baterainya ya. Tab A8 ini dibekali baterai 7040 mAh dengan fast charging 15 watt. Untung saya punya charger power delivery ya di rumah, jadi charger bawaan yang 7,8 watt bisa tetap baru di dalam boxnya. Salah satu nilai plus dari tabletnya Samsung adalah fitur bawaan dari One UI. Parental control pastinya ada karena saat ini sudah saya terapkan di Galaxy Tab A7 Lite milik anak saya, jadi udah hatam nih masalah ini. Saya bisa atur jam berapa saja tablet ini boleh digunakan, berapa jam maksimal penggunaan harian, persetujuan untuk install aplikasi baru, dashboard penggunaan aplikasi, dan juga melihat lokasi di mana tablet ini berada. Ada mode kids juga, di mana layout tabletnya langsung berubah, jadi kids friendly banget. Jangan lupa gunakan dengan sangat bijak ya, karena screen time yang baik bagi balita itu seharinya sangat sedikit sekali. Mau multitasking, tablet ini bisa split window juga kakak. Mau dibuat pop-up alias melayang di atas aplikasi lain juga bisa. Buat penggunaan di tablet, dua hal ini sih penting ya. Dan untuk aplikasi yang belum support layar landscape, One UI akan menampilkannya dalam jendela vertikal. Jadi, kita tak perlu mengubah orientasi layarnya, apalagi sampai memiringkan kepala kita. Last but not least, kita bahas dan nilai kameranya ya. Untuk tablet, standar saya adalah kamera belakangnya harus bisa dipakai buat foto dokumen atau lembaran buku. Biasanya buat upload tugas sekolah atau kerja ya. Dan kamera depan harus punya cakupan yang cukup wide agar enak saat video call dengan ketajaman yang cukup dan tidak gelap. Overall sih, Galaxy Tab A8 ini punya kamera yang bisa diandalkan sebagai sebuah tablet. Termasuk perekaman audio yang baik, meski kalau urusan ini mah sudah nggak kaget lagi sih. Mic-nya HP dan tablet Samsung memang bagus-bagus. Ya, ini adalah perekaman video dengan kamera depan dari Samsung Galaxy Tab A8 atau A8. Jarak mulut saya ke mikrofonnya kurang lebih sekitar 40-50 cm ya. Dan untuk jarak segini cakupan lensanya lumayan wide ya. Wide banget malah. Dan tone warna kulit juga natural. Ini memang cahayanya cukup banget di dalam ruangan, tapi ada sinar matahari yang masuk ya. Tapi yang ingin saya tanyakan ke teman-teman dan saya ingin teman-teman perhatikan adalah kualitas audionya. Gimana? Segini enak nggak buat meeting online atau video call? Komen ya. Kalau ini video kamera belakangnya, saya cuma akan mainkan beberapa mainan di layar. Karena kalau tablet ya orang nggak akan pakai buat ini kan, di luar ruangan ngerekam-rekam sambil gerak-gerak gitu, kayaknya enggak deh. Nih, fokus. Ya. Ambil fokus lumayan cepat. Dan detailnya juga lumayan dapet ya. Gimana? Sama audionya, jangan lupa dinilai juga ya. Segini sih keren menurut saya kalau buat sebuah tablet. Baik, untuk urusan tablet Android yang harganya masih cukup terjangkau, Galaxy Tab seri A ini nampaknya masih bakal jadi primadona. Konsistensi Samsung patut diacungi jempol, di mana di zaman banyak di rumah aja begini, Tab A8 ini bisa banget buat hiburan mantap dan jadi andalan semua. Tinggal sesuaikan sama kebutuhan nih. Kalau di rumah kamu sudah pasang WiFi, pemakaiannya casual dan juga tidak terlalu banyak
tas yang dijalankan barengan, paling bijak dan hemat ambil yang versi WiFi di harga Rp2.999.000. Dan kalau mau difungsikan buat telepon dan SMS juga, serta bisa meeting online dan juga streaming dimanapun, yang versi LTE ini jawabannya. Di harga Rp4.499.000 sudah dibekali storage 128 GB juga. Kalau kamu kira-kira pilih yang mana? Boleh kasih tahu saya di komen. Videonya selesai di sini. Orang Cimahi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.